Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Suatu pagi di klinik, saya menerima seorang pasien lansia bernama Bu Kasmini. Beliau datang dengan keluhan cepat lelah, perut sering kembung setelah makan, dan sendi-sendinya terasa ngilu tanpa penyebab yang jelas. Saat saya tanyakan pola makannya, jawabannya membuat saya terdiam sejenak. "Saya makan sehat, Dok. Setiap hari ada sayur rebus, kadang kangkung, daun singkong, bayam, ganti-gantian." Saya hanya bisa tersenyum dan menjawab pelan, "Justru itu yang perlu kita perhatikan." Sebagai seorang dokter yang telah lebih dari 25 tahun mendampingi para lansia di berbagai daerah, saya menyadari satu hal penting. Tidak semua yang terlihat sehat benar-benar cocok untuk tubuh yang menua. Banyak lansia mengira bahwa cukup dengan makan sayur, maka tubuh akan tetap kuat dan sehat. Padahal, beberapa jenis sayuran justru bisa memicu gangguan metabolisme, memperparah penyakit yang sudah ada, bahkan membebani organ tubuh jika tidak dikonsumsi dengan hati-hati. Tubuh lansia tidak lagi bekerja seperti saat usia 30-an. Sistem pencernaan melambat, ginjal tidak sekuat dulu, dan hormon menjadi lebih sensitif terhadap perubahan kecil dalam makanan. Karena itu, pilihan jenis sayur pun harus lebih bijak dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Dalam video ini, saya, Dr. Rahmat Widodo, akan mengajak Bapak dan Ibu mengenali 6 jenis sayuran yang paling sering dikonsumsi oleh lansia Indonesia, namun justru bisa menimbulkan risiko kesehatan jika dikonsumsi tanpa pertimbangan. Kita akan bahas satu persatu risikonya, penjelasan medisnya, dan yang paling penting, cara aman untuk tetap menikmatinya. Mari kita mulai pembahasan ini dengan pikiran terbuka dan semangat menjaga kualitas hidup di usia senja. Karena sayur yang baik bukanlah yang dimakan semua orang, tapi yang sesuai dengan tubuh kita masing-masing. Bapak dan Ibu pasti sudah sangat akrab dengan kangkung. Di warteg, di rumah makan Padang, bahkan di dapur rumah sendiri. Sayur ini hampir selalu ada. Rasanya enak, harganya murah, dan cara memasaknya pun mudah. Tidak heran jika banyak lansia menjadikannya lauk andalan sehari-hari. Namun, pernahkah Bapak dan Ibu merasa cepat lelah meski sudah makan cukup? Atau sering merasa pusing ringan meski tekanan darah normal? Salah satu penyebab tersembunyi bisa saja berasal dari konsumsi kangkung yang terlalu sering. Kangkung, meskipun kaya vitamin A dan zat besi, ternyata mengandung asam fitat, senyawa alami dalam beberapa jenis sayuran yang bisa menghambat penyerapan mineral penting seperti zat besi, kalsium, dan seng di usus. Bagi orang muda, mungkin efeknya tidak terasa. Tapi pada lansia, di mana sistem pencernaan sudah menurun dan kebutuhan gizi lebih spesifik, kekurangan mineral ini bisa berdampak pada daya tahan tubuh, kesehatan tulang, bahkan fungsi otak. Saya teringat seorang pasien bernama Bu Sulastri, usia 66 tahun. Beliau sering merasa lemas dan susah tidur. Setelah ditelusuri, ternyata beliau mengonsumsi kangkung hampir setiap hari, ditumis, direbus, dibuat pecel. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar zat besi dan kalsiumnya sedikit di bawah normal. Setelah kami ubah pola makannya, mengurangi frekuensi makan kangkung dan menambah variasi sayuran hijau lainnya, kondisinya perlahan membaik. Selain itu, sebagian orang juga bisa mengalami reaksi ringan, seperti gatal di tenggorokan atau gangguan pencernaan setelah makan kangkung, terutama jika dimasak kurang matang. Bagi lansia dengan lambung sensitif atau memiliki riwayat alergi ringan, hal ini perlu diwaspadai. Namun tentu saja, kangkung tidak perlu dihindari sepenuhnya. Sayur ini tetap memiliki manfaat jika dikonsumsi dalam jumlah dan cara yang tepat. Bapak dan Ibu bisa tetap menikmati kangkung maksimal 1-2 kali seminggu. Sebaiknya dimasak hingga matang sempurna dan dikombinasikan dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti tomat atau jeruk, agar penyerapan zat besi lebih optimal. Ingat, kunci dari pola makan lansia bukan hanya banyak sayur, tapi sayur yang tepat dan seimbang. Mari kita lanjut ke jenis sayuran berikutnya, yang sering dianggap aman tapi ternyata menyimpan risiko tersembunyi bila dimasak tidak benar. Banyak lansia percaya bahwa sayur yang sering dikonsumsi sejak kecil pasti aman. Namun, dari pengalaman saya, kenyataannya justru tidak selalu demikian. Salah satu yang paling sering dianggap sayur kampung yang bergizi adalah daun singkong. Bapak dan Ibu, siapa di antara kita yang tidak kenal daun singkong? Harganya murah, rasanya khas, dan hampir selalu ada di menu sayur lodeh, urap, ataupun lalapan. Banyak orang tua menganggap daun singkong sebagai sayuran lokal bergizi tinggi yang cocok untuk tubuh. Namun,
Pernahkah Bapak dan Ibu merasa pusing, mual, atau tubuh lemas setelah makan daun singkong? Daun singkong mengandung senyawa alami bernama glikosida sianogenik yang jika tidak dimasak dengan benar bisa melepaskan sianida dalam jumlah kecil ke dalam tubuh. Pada orang muda dengan metabolisme kuat, tubuh bisa menetralisirnya tanpa masalah. Namun pada lansia, di mana sistem detoksifikasi hati dan ginjal sudah melemah, sisa-sisa senyawa ini bisa menyebabkan gejala ringan seperti pusing, mual, detak jantung tidak stabil, bahkan lemas. Banyak kasus ringan seringkali tidak disadari oleh penderitanya. Saya pernah menangani seorang pasien laki-laki bernama Pak Suryo, usia 71 tahun. Setelah makan daun singkong yang hanya direbus sebentar sebagai lalapan, beliau merasa pusing dan mual selama 2 hari. Awalnya beliau kira masuk angin, tetapi setelah dicek, tekanan darahnya turun dan denyut nadi melemah. Kami curigai adanya paparan senyawa dari sayuran yang tidak dimasak sempurna. Setelah beliau berhenti makan daun singkong mentah dan hanya mengonsumsi sayur matang sempurna, kondisinya membaik secara perlahan. Senyawa berbahaya tersebut bisa diurai melalui proses pemanasan yang cukup lama. Oleh karena itu, penting sekali untuk merebus daun singkong dengan air yang banyak, setidaknya 10-15 menit, dan membuang air rebusan pertama. Teknik ini terbukti dapat mengurangi kadar sianida hingga tingkat aman. Selain itu, bagi lansia yang memiliki masalah jantung, ginjal atau tekanan darah rendah, racun ringan dari daun singkong yang kurang matang dapat memperburuk kondisi tubuh yang sudah lemah. Bukan berarti daun singkong harus dihindari sepenuhnya. Jika dimasak dengan benar, daun singkong tetap menjadi sumber serat dan vitamin yang baik. Namun konsumsilah dalam porsi sedang, tidak terlalu sering, cukup 1 kali dalam seminggu. Untuk lansia yang memiliki kondisi kronis, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum menjadikannya bagian dari pola makan harian. Mari lanjutkan ke jenis sayuran berikutnya, yang sering dianggap baik untuk gula darah, tapi ternyata bisa menurunkan terlalu cepat dan memicu risiko tersembunyi. Bapak dan Ibu, dalam beberapa tahun terakhir, okra mulai banyak disebut sebagai sayuran super untuk penderita diabetes. Banyak artikel di internet menyebut bahwa air rendaman okra bisa menurunkan gula darah secara alami. Bahkan saya pernah menemui pasien yang dengan bangga berkata, "Saya tidak minum obat dok, saya minum air okra setiap pagi." Tentu saja niat menjaga kesehatan itu sangat baik. Tapi apakah benar aman bagi semua orang, terutama lansia? Okra memang mengandung lendir alami yang disebut mucilage, yang bisa memperlambat penyerapan gula di usus. Efek ini memang bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah. Namun bagi lansia, terutama yang menggunakan obat diabetes atau memiliki kecenderungan hipoglikemia ringan, penurunan gula darah bisa terjadi terlalu cepat dan sulit diprediksi. Saya teringat seorang pasien, Bu Wartini, 68 tahun, yang selama ini berhasil mengontrol diabetesnya dengan obat dari puskesmas. Namun setelah ia mulai rutin minum air rendaman okra mentah setiap pagi, ia merasa sering lelah, keringat dingin, bahkan pernah hampir pingsan. Saat diperiksa, kadar gula darahnya turun drastis hingga di bawah 70 mg per desiliter, angka yang berisiko bagi orang seusianya. Beberapa penelitian awal dari universitas di Asia Tenggara menunjukkan bahwa konsumsi okra dalam jumlah besar dapat menurunkan kadar glukosa darah dengan cepat, bahkan memperkuat efek obat diabetes. Masalahnya, tidak semua tubuh bisa menoleransi penurunan ini, terutama pada usia lanjut, di mana keseimbangan gula darah sangat penting untuk menjaga fungsi otak dan energi. Selain itu, okra yang mengandung banyak serat juga bisa menyebabkan kembung, perut bergas, atau bahkan diare jika dikonsumsi berlebihan. Apalagi jika dikonsumsi mentah atau tidak dikunyah dengan baik, hal ini sering terjadi pada lansia dengan gigi palsu atau kemampuan mengunyah yang menurun. Lalu bagaimana sebaiknya? Bapak dan Ibu tetap bisa mengonsumsi okra, tetapi dalam jumlah wajar. Hindari meminum air rendaman okra mentah secara rutin, apalagi jika sedang menggunakan obat diabetes. Lebih aman jika okra dimasak matang, direbus atau ditumis ringan, dan dikonsumsi sebagai bagian dari menu makan utama. Dan yang paling penting, pantau gula darah secara berkala dan konsultasikan dengan dokter sebelum menambah sayur baru dalam pola makan harian. Sampai di titik ini, mungkin Bapak dan Ibu mulai berpikir, wah, ternyata tidak semua sayur cocok ya. Jangan khawatir, karena kesadaran adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih bijak. Kita tidak harus menghindari semuanya, tapi cukup menyesuaikan dengan tubuh masing-masing.
Selanjutnya, kita akan membahas sayur yang tampaknya menyehatkan sendi, tapi bisa menyimpan risiko tersembunyi terhadap ginjal dan sendi itu sendiri, bayam. Bapak dan Ibu pasti sering mendengar bahwa bayam adalah sayuran penambah darah. Dari kecil kita diajarkan bahwa bayam kaya zat besi, bagus untuk otot dan kekebalan tubuh. Maka tak heran, banyak lansia yang memasukkan bayam ke dalam menu makan harian, berharap tubuh tetap kuat dan tidak cepat lelah. Namun, apakah bayam benar-benar aman dikonsumsi setiap hari oleh lansia? Bayam memang mengandung zat besi, vitamin A, dan folat yang baik untuk tubuh. Namun bayam juga mengandung oksalat dan purin, dua senyawa alami yang bisa menjadi masalah jika dikonsumsi berlebihan, terutama oleh orang tua. Oksalat adalah senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dalam tubuh, membentuk kristal kecil yang lama-lama bisa berkembang menjadi batu ginjal. Bagi lansia yang ginjalnya sudah mulai melemah, kristal ini sulit dikeluarkan melalui urin, sehingga bisa menumpuk dan menimbulkan nyeri hebat di pinggang atau perut bagian bawah. Selain itu, purin dalam bayam dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Bila kadarnya terlalu tinggi, kristal asam urat bisa mengendap di persendian, terutama di jari kaki, lutut, atau pergelangan kaki, menyebabkan nyeri sendi yang dikenal sebagai penyakit gout. Saya teringat Pak Taufik, 70 tahun, seorang pensiunan guru yang datang ke klinik dengan keluhan nyeri hebat di jempol kaki kanan. Setelah diperiksa, kadar asam uratnya sangat tinggi. Saat saya tanya soal pola makannya, ternyata beliau makan bayam hampir setiap pagi karena percaya itu sayur paling aman. Kami kemudian sarankan untuk mengurangi bayam dan menggantinya dengan sayuran rendah purin seperti selada atau buncis. Hasilnya, nyerinya perlahan mereda. Selain risiko pada ginjal dan sendi, konsumsi bayam dalam jumlah besar juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan ringan, terutama pada lansia yang sudah memiliki lambung sensitif. Lalu, apa solusinya? Bayam tetap bisa dikonsumsi, tetapi sebaiknya tidak lebih dari 1-2 kali dalam seminggu dan dalam porsi yang tidak terlalu besar. Kombinasikan dengan makanan yang kaya kalsium alami seperti tahu atau ikan teri, agar kandungan oksalat tidak terlalu banyak diserap tubuh. Hindari mengonsumsi bayam saat perut kosong, dan pastikan selalu dimasak hingga matang. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu tetap bisa merasakan manfaat bayam, tanpa perlu khawatir akan efek sampingnya. Keseimbangan tetap menjadi kunci. Mari kita lanjutkan ke jenis sayur berikutnya, yang terlihat lembut di perut, namun diam-diam dapat mengganggu tiroid dan memengaruhi metabolisme tubuh. Lobak putih. Bapak dan Ibu, banyak dari kita menyukai sup lobak putih karena rasanya ringan, teksturnya lembut, dan dipercaya baik untuk detoks tubuh. Di banyak daerah, lobak putih menjadi bahan andalan dalam sayur bening, sup ayam, atau tumisan sayur sederhana. Namun, tahukah Bapak dan Ibu bahwa lobak putih menyimpan risiko tersembunyi bagi lansia, terutama yang memiliki masalah tiroid atau jantung? Sebagai dokter, saya pernah menangani seorang pasien bernama Bu Murti, 69 tahun, yang mengeluhkan tubuhnya mudah lelah, berat badannya naik meski makannya sedikit, dan sering merasa kedinginan meskipun cuaca panas. Setelah menjalani pemeriksaan, ternyata beliau mengalami gangguan fungsi tiroid, lebih tepatnya hipotiroid ringan. Setelah kami bahas pola makannya, ternyata beliau sering mengonsumsi lobak putih sebagai bahan utama sup harian. Lobak putih, meskipun mengandung banyak vitamin C dan serat, juga mengandung senyawa goitrogenik. Senyawa ini dapat menghambat penyerapan yodium, mineral penting yang dibutuhkan oleh kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon. Jika hormon tiroid menurun, metabolisme tubuh pun melambat, menyebabkan gejala seperti mudah lelah, sulit konsentrasi, dan bahkan gangguan irama jantung. Pada lansia di mana fungsi tubuh sudah menurun secara alami, penurunan hormon tiroid ini bisa berdampak lebih serius. Bukan hanya memperlambat metabolisme, tapi juga meningkatkan risiko masalah kardiovaskular, seperti denyut jantung yang tidak stabil atau tekanan darah rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi berlebihan sayuran goitrogenik seperti lobak, kol, atau brokoli, tanpa asupan yodium yang cukup, bisa memperparah kondisi hipotiroid, terutama pada usia lanjut. Namun, bukan berarti lobak putih harus dihindari sepenuhnya. Jika dimasak matang dan dikonsumsi dalam jumlah wajar, sekali atau 2 kali seminggu,
lobak putih tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Yang terpenting, Bapak dan Ibu perlu memastikan asupan yodium tercukupi, misalnya dari garam beryodium atau ikan laut. Jika Bapak Ibu memiliki riwayat gangguan tiroid, detak jantung lambat, atau mudah lelah berkepanjangan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi lobak putih secara rutin. Keseimbangan dan kesesuaian dengan kondisi tubuh adalah kunci agar sayuran tetap menjadi sahabat kesehatan, bukan sumber masalah baru. Kini, mari kita bahas sayuran terakhir yang sangat akrab di meja makan sehari-hari, tapi bisa memicu reaksi alergi dan iritasi pencernaan jika dikonsumsi sembarangan. Terong. Setelah kita membahas sayur-sayur yang kerap dianggap terlalu sehat, kini saatnya melihat satu jenis yang justru terasa paling aman, tapi diam-diam menyimpan potensi gangguan. Bapak dan Ibu, siapa di antara kita yang tidak menyukai terong? Dalam masakan Indonesia, terong mudah dijumpai di warteg, dapur rumah, hingga restoran khas daerah. Rasanya netral, teksturnya lembut, cocok untuk gigi yang sudah tidak sekuat dulu. Tidak sedikit lansia yang memilih terong karena mudah dikunyah dan mengenyangkan. Namun, pernahkah Bapak dan Ibu merasa perut kembung, mual, atau bahkan sedikit diare setelah makan terong? Atau tenggorokan terasa gatal dan tidak nyaman? Terong termasuk dalam keluarga tanaman Solanaceae, satu rumpun dengan kentang, tomat, dan cabai. Sayuran dari kelompok ini mengandung solanin, senyawa alami yang dapat mengiritasi saluran pencernaan secara ringan. Bagi sebagian besar orang muda, ini tidak menjadi masalah. Tapi pada lansia, terutama yang memiliki lambung sensitif atau riwayat GERD, solanin bisa memicu keluhan seperti mual, perut bergas, atau rasa tidak nyaman setelah makan. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bu Lestari, usia 71 tahun. Beliau gemar makan terong balado, apalagi bila dimasak oleh cucunya. Namun setelah beberapa waktu, beliau mulai sering mengeluh perutnya terasa penuh, mual ringan yang datang saat malam, dan buang air besar menjadi lebih sering. Setelah kami evaluasi, ternyata penyebabnya adalah konsumsi terong yang terlalu sering, 4 hingga 5 kali dalam seminggu. Setelah mengurangi frekuensinya menjadi sekali seminggu saja dan memasaknya dengan cara lebih ringan, keluhan lambungnya pun perlahan mereda. Selain masalah pencernaan, terong juga dapat menimbulkan reaksi alergi ringan pada sebagian orang, terutama mereka yang sensitif terhadap sayuran dari keluarga yang sama. Gejalanya bisa berupa rasa gatal di mulut, bibir terasa tebal, atau tenggorokan mengganjal setelah makan. Meskipun jarang berbahaya, gejala ini bisa membuat tubuh lansia merasa lemas dan tidak nyaman sepanjang hari. Jadi, apakah terong harus dihindari? Tidak perlu. Terong tetap bisa menjadi bagian dari menu sehat Bapak dan Ibu, asalkan dikonsumsi dalam jumlah sedang, tidak lebih dari 1-2 kali seminggu, dan dimasak dengan cara yang tidak terlalu berminyak atau pedas. Jika Bapak dan Ibu memiliki lambung yang lemah, sebaiknya pilih metode memasak seperti mengukus atau merebus. Selanjutnya, mari kita simpulkan kembali pelajaran penting dari 6 jenis sayur tadi, dan bagaimana cara menyusun pola makan yang aman untuk tubuh lansia yang semakin bijak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 6 jenis sayuran yang tampak sehat, namun bisa menimbulkan masalah bagi lansia, satu hal yang jelas, tidak semua yang terlihat baik cocok untuk setiap tubuh, terutama tubuh yang sudah menua. Bayam, terong, daun singkong, hingga okra, semuanya bisa tetap bermanfaat jika dikonsumsi dengan cara dan jumlah yang tepat. Namun jika dikonsumsi berlebihan atau tanpa memperhatikan kondisi kesehatan seperti gangguan ginjal, asam urat, diabetes, atau fungsi pencernaan yang menurun, justru bisa menjadi beban bagi tubuh lansia. Makan sayur tetap penting, namun yang lebih penting adalah menyesuaikannya dengan kebutuhan pribadi, memperhatikan reaksi tubuh, dan tidak ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Tubuh lansia ibarat mesin yang sudah tua, masih bisa berjalan dengan baik, asalkan bahan bakarnya tepat dan perawatannya rutin. Ingat, tubuh lansia bukanlah tubuh yang lemah, hanya membutuhkan pendekatan yang lebih bijak. Setiap piring yang Bapak dan Ibu pilih hari ini adalah investasi untuk kesehatan di hari esok. Saya berharap informasi dalam video ini dapat membantu Bapak dan Ibu menjadi lebih bijak dalam memilih dan mengolah sayuran demi menjaga kesehatan. Jangan sekadar meniru apa yang dilakukan orang lain. Dengarkan baik-baik sinyal dari tubuh Bapak dan Ibu sendiri. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, bagikan kepada keluarga atau teman sebaya, dan subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya seputar kesehatan lansia. Dan jangan lupa, tulislah di kolom komentar, sayur
Apa yang paling sering Bapak Ibu konsumsi dalam seminggu? Apakah pernah merasakan keluhan setelah makan sayur tertentu? Saya akan membaca dan berusaha membalas satu persatu. Mari kita belajar bersama untuk hidup lebih sehat dan lebih bijak di usia ini. Siapa tahu pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi lansia lain yang juga sedang berusaha menjaga kesehatannya. Mari kita saling bantu dan menguatkan melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketenangan di usia yang penuh makna ini.